Ya, batalnya Ayu naik ke pelaminan bersama Fardana seolah impian mengakhiri masa kesendirian Ayu tinggal nostalgia. Apalagi kasus batalan nikah ini terbilang sudah 2 kali, setelah sebelumnya Ayu sempat dijodohkan dengan pria pilihan orang tuanya yakni Adit Jayusman, seorang dokter gigi. Kala itu rencana pernikahan Ayu dan Adit kandas setelah isu soal mahar 5 miliar mencuat dan disebut-sebut menjadi pemicunya. Namun setelah isu tersebut beredar langsung dibantah Ayu. Tolong netizen, jangan menggoreng-goreng ini lagi. Nanti dari sini ke pihak sana digoreng-goreng lagi gitu. Nggak perlu lah. Makanya di sini kan saya ingin menjelaskan gitu bahwa memang dimana memang ada beberapa hal yang buat saya ini sangat prinsip sekali gitu, dan itu tidak bisa kami jembatani satu sama lain, itu intinya gitu aja. Tapi saya sama papa masih sangat baik dan saya sangat menghormati papa. Enggak sih ya, anak-anak enggak bertanya apa-apa ya, dan Bilqis juga enggak ada omongan apapun sih gitu. Paling dia karena dia tahu mungkin ya, jadi palingnya semangat bunda gitu, iki sayang bunda gitu aja sih. Aku mau ngumpul sama keluarga juga itu udah menghibur diri, apalagi sama ayah ya. Belanja itu udah sangat menghibur diri. Kayak kemarin kamu tahu kan, sama ponakanku, bentar lagi ponakanku juga lahir gitu. Udah bersyukurlah dengan apa yang sudah Allah kasih, Allah berikan sama aku dan keluarga. Mungkin memang ini belum jodohnya gitu, jadi ya sudah. Toh yang kasarnya yang menikah aja masih bisa gagal kok, apalagi yang mau Bukan dengan 2 pria saja Ayu gagal. Ayu juga sebelumnya disebut-sebut dekat dengan sejumlah selebriti, salah satunya Boy William. Namun meski punya kedekatan, hubungan Ayu pria tersebut hanya sebatas teman biasa. Bahkan ketika Ayu sempat menyambangi kediaman Boy William, kala itu publik soal menduga Ayu akan menjadi istri Boy, tapi rupanya hubungan mereka sebatas sahabat saja. Thank you semuanya. Kapan sampainya? Kamu gak bilang-bilang mau datang? Cicip dulu, baca doa dulu. Oh, thank you. Makasih. Kamu gak bilang mau datang? Maafin aku ya, aku telat ngucapin. Gak apa-apa. Ya Allah. Gak apa-apa. Lucu gak kuenya? Aku beliin kamu kue sapi, kamu sekarang beliin. Iya. Seneng gak dikasih kue? Seneng dong, aku happy dong. Bagus gak kuenya? Bagus. Niat gak aku? Niat. Kamu waktu itu niat gak? Niat. Iya. Cagi, makasih. Cicu, ini aku sengaja bikin kue ini spesial buat Boy. Ini kamu yang bikin? Iya. Bikin sendiri atau bohong? Enggak dong, aku mesen spesial. Bohong. Tuh, emang aku begitu orangnya. Bukan karena apa-apa, bukan kabur dari kamu, Cagi. Iya, aku tuh mikirnya sempet kayak gitu loh, kayak kenapa? Kok dia lagi? Kamu mikir aku kabur dari kamu? Iya. Ya enggak lah. Apa dia nggak suka sama gue? Takut gue ngasih bawain petasan ke rumah dia kayak nggak suka. Ya udah. Oh ternyata emang kamu kayak begitu. Emang aku kayak gitu orangnya tadi. Harapan kamu apa? Kamu ulang tahun ke berapa sih? Aku sekarang 30. Diharapan Kamu beda sama aku berarti berapa tahun? satu. Satu. Dong. Kamu 91. Kamu 31. Iya berarti. Kamu Iya. 31. Iya aku menolak tua dong. Iya, kita cuma beda setahun. Kamu berarti 91. Iya, kamu 92. Oh ya Allah. Terus Iya. terus. Enggak, harapanku pokoknya semakin bahagia aja, hidup dapat ketenangan. Amin. Dan itu aja sih, simple, gak banyak-banyak. Dan kamu happy juga. Kamu happy dan gak marah-marahin aku mulu setiap harinya. Ya? Bener gak sih dari hati? Dari hati dong. Oh. Emang mau marah-marah sama kamu, dimaki-maki terus di telepon. Aku capek Ya, orang. maafin aku ya, aku emang salah. Iya, iya. Maafin aku suka marah-marah. Doain aja coming soon, amin. Udah ada kabarnya belum sih? Hah? Udah ada kabar belum? Ya, belum. Doain aja coming soon. Udah Ya. datang itu masa nggak ada yang Belum, nanti coming soon. Doain ya. Doain. Makanya cariin kamu, bawa ke rumahku. Ya itu tadi ya saya bilang kalau memang belum jodohnya mau gimana gitu kan. Ya mungkin memang ini yang terbaik untuk saya dan juga Bilqis ke depannya gitu. Ya sudah menjadi qadarullahnya Allah gitu ya.
karena saya itu hidup sendiri tuh udah lumayan lama ya, 11 tahun gitu. Jadi di situ juga saya belajar gitu. Jangan sampai saya gagal lagi. Jangan sampai saya gimana lagi. Pengennya kan sekali seumur hidup sudah gitu, panjang selamanya gitu kan. Itu yang saya pikir. Saya juga banyak belajar kok. Ya harus diterima lah, kan yang tadi saya bilang juga gitu. Yang paling penting adalah bukan masalah soal apapun gitu ya. Yang penting kita bisa menerima keadaan gitu ya, menerima kenyataan, menerima kebenaran yang sudah terjadi, ya sudah gitu. Bisa berdamai dengan itu. Harus dijalanin Mbak semuanya, harus dinikmatin, harus disyukuri, dan udah, kehidupan harus tetap berjalan seperti biasa. Dan alhamdulillah semuanya baik-baik. Pokoknya yang baik, yang sayang sama keluarga, yang bisa nyambung sama kita semua, sayang sama keluargaku dan lingkunganku juga. Maksudnya itu penting karena I want to build a bigger, aku pengen hidup dengan rasa kekeluargaan. Pokoknya intinya ya, dan yang loyal pasti. Oh iyalah, kita ikutin aja jalan yang Allah kasih buat kita, nikmatin yang tadi saya bilang juga, syukurin, dan ya jalanin aja lah. Kehidupan kan harus tetap berjalan. Asik 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 kenal dirimu, asik 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 dekat denganmu, terasa di hati berbunga-bunga setiap bertemu. Asik 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 kenal dirimu, asik 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 dekat denganmu. Aku berharap semoga kamulah yang akan jadi pacarku. Pemirsa, usai digerebek dengan dosen dan kepergok bersama suami orang di mobil, baru-baru ini muncul lagi video dengan pelaku yang sama, wanita berinisial VO, seorang mahasiswi salah satu universitas di Lampung, bersama seorang laki-laki yang juga sudah beristri. Saat dikonfirmasi, istri sang lelaki berinisial DLS tersebut mengaku saat itu hubungannya dengan suaminya mulai kurang harmonis. Namun setelah mengenal VO, suaminya langsung menggugat cerai dirinya. Wah, hebat benar ya. Dari mana? Dari Natar. Ngapain lu ini? Oh, bareng. Iya kah? Mau dijelasin di sini atau di depan keluarga? Ayo. Suami orang ya, Mbak ya? Tak hanya sampai di situ, DLS itu kemudian menyambangi rumah VO, wanita yang diduga menjalin hubungan terlarang dengan suaminya. Dalam video yang diunggah @evaparmila96, DLS bertemu dan berbicara langsung dengan orang tua VO dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. DLS pun mengancam akan membongkar bukti hubungan terlarang yang dilakukan suami dengan mahasiswi berinisial VO itu. Apa? Datang ke rumah saya. Kalau kamu masih mau baik-baik, kalau kamu nggak mau, belum pacar kamu. Di mobil yang hitam itu. Sangat memalukan sekali. Kita nggak pernah tahu basic dari story masa lalunya, kehidupannya. Ya mungkin dia sudah nyaman dengan orang yang lebih tua dari dia gitu, atau memang sudah sifat dan kepribadiannya seperti itu, kita nggak pernah tahu. Sidang perdana permohonan cerai yang diajukan Juliet Angela terhadap suaminya Reynaldo Martindio, rapper Sexy Gold, dengan agenda mediasi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Namun dalam sidang perdana tersebut, Juliet selaku penggugat tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Kami sampaikan permohonan maaf klien kami atas ketidakhadiran di sidang pertama ini karena kondisi kesehatan yang belum fit seperti ini. Kenapa kecewanya itu? Beliau yang mendalilkan penggugat, tapi beliau tidak hadir. Harusnya beliau mendalilkan gugatannya, capek mengkonsep gugatan, harusnya hadir dong. Orang sakit kalau dipaksakan gimana? Saya kaget kenapa waktunya berpas-pasan, kenapa di posisi ini jadi saya gugat gitu. Gitu aja sih. Ketidakhadiran Juliet Angela itu membuat kecewa pihak Ronaldo Martin. Pasalnya, kehadiran penggugat itu bisa menjadi jalan agar masalah rumah tangganya dengan rapper Sexy Gold itu menjadi jelas. Pihaknya masih berharap kehadiran Juliet di siang mediasi berikutnya. Martin juga sempat menyindir soal dugaan perselingkuhan antara Juliet Angela dan penyanyi inisial Anji Manji. Komunikasi yang dia pergi sama Mr. A itu butuh penjelasan.
Nah, makanya kami minta doanya agar klien kami sehat. Yang berikutnya agenda mediasi sudah bisa hadir dan bisa secepatnya mendapatkan kepastian. Hadir Jello dan Martin di sini itu sebetulnya akan terlihat nanti mau dibawa kemana arah rumah tangganya. Nama Juliet belakangan muncul setelah dirinya diduga melakukan perselingkuhan dengan musisi Anji. Hal itu dibongkar sendiri oleh Ronaldo Martin yang merupakan suami dari Juliet. Rapper tersebut menduga sang istri bermain serong dengan Anji lantaran pergi ke Thailand bersamaan. Tak hanya itu, Martin juga menyebut saat Juliet pergi ke Thailand bersama Anji, sang istri membawa beberapa baju seksi. Ya sekarang dia yang pergi meninggalkan rumah, artinya di situ sudah bisa terlihat dong. Beliau speak up. Jadi ramai kayak gini karena saking bertanggung jawabnya beliau sebagai seorang suami, makanya beliau begini nih, kenapa harus pergi sama orang lain, kenapa nggak bilang. Namun saat dikonfirmasi, Juliet membantah isu yang dipaparkan oleh Martin. Ia mengklaim kepergiannya ke Thailand hanya untuk urusan pekerjaan. Kami memang melakukan perjalanan ke Bangkok dalam rangka persiapan untuk single kolaborasi kami. Perjalanan ini murni bersifat profesional dan tidak ada unsur lain seperti dugaan yang beredar. Saya ke Bangkok atau ke Thailand itu memang pure bisnis dan profesional. Kami bertemu dengan mitra kerja dan membahas tentang investasi terhadap bisnis musik yang akan dijalankan. Itu memang perjalanan yang diatur oleh dua manajemen karena ada satu kegiatan di Bangkok atau di Thailand. Kolaborasi kalian sudah sampai mana? Tidak pernah ada jawaban secara langsung dari yang terkait kepada saya. Sementara itu, JK rumah tangga Ronaldo Martin dan Juliet Angela di ujung tanduk perceraian berbeda dengan bahtera rumah tangga yang ditunjukkan Irfan Hakim dan Della Sabrina. Irfan Hakim adalah satu dari sekian banyak artis yang sukses mempertahankan keharmonisan biduk rumah tangganya. Seperti diketahui, pada 7 Juli mendatang, ia dan sang Della Sabrina bakal merayakan wedding anniversary yang ke-17 tahun. Jelang perayaan tersebut, Irfan mendapatkan kejutan ulang tahun pernikahan yang ke-17 tahun dari Della, sang istri tercinta. Perayaan yang digelar secara sederhana itu seolah mengulang masa-masa indah ketika keduanya mengucapkan janji suci pernikahan. Irfan dan Della pun kenakan baju pernikahan adat Sunda yang dulu dikenakan saat resepsi. Lantas seperti apa perasaan ayah 5 anak itu mendapat kejutan dari istri tercinta? Jadi ya kata orang kan tahun-tahun awal, 5 tahun awal itu penuh dengan cobaan. Enggak, cobaan dalam pernikahan itu setiap tahun, setiap bulan, setiap hari pasti ada. Karena apa? Karena ibadah terlama itu adalah menikah. Sholat ya 5 menit lah ya kurang lebih. Puasa cuma subuh sampai maghrib sebulan ketika Ramadan. Kalau menikah itu bertahun-tahun, jadi setannya juga banyak, pasti banyak rintangannya juga. Ada kesadaran, intinya sih bahwa kesadaran bahwa kita itu nggak sempurna, pasangan kita pun nggak sempurna, kita pun nggak sempurna. Jadi yaudah terima kekurangan masing-masing, nikmati kelebihan masing-masing, sudah seperti itu. Dan jangan membesar-besarkan masalah yang kecil. Masalah besar kita kecilkan saja dan dikomunikasikan, itu saja. Tak hanya itu, di hari jadi pernikahan kali ini, Irfan tak menyangka mendapat kado dari istri, yakni berlibur selama 1 minggu ke Afrika pada tanggal 4 Juli besok. Hal itu diberikan istri karena istri tahu kalau Irfan bermimpi untuk bisa berlibur ke Afrika, karena selain tempat wisatanya, Afrika dikenal dengan alam dan satwanya. Mereka hanya pergi berdua tanpa mengajak serta anak-anaknya. Seru banget, dan yang paling seru adalah gue dipakein baju menikah pas 17 tahun lalu, kan ini anniversary ke-17. Dan Masya Allah masih muat, masih pas di badan. Istri gue bete, bajunya ternyata gue gini, kok bukan baju pengantin, nggak cukup. Iya, jadi kalau 17 tahun yang lalu kan kita dengan menggunakan adat Jawa. Nah kemarin tuh diangkatnya tuh adat Sundanya, karena gue kan Sunda, kan ada betot-betot pakakak, udah gitu juga ada huap lingkup. Nah sawernya udah keburu bubar, udah keburu kehebohan, ya udah. Asalnya sampai jam berapa? Jam 11 malam lebih. Itu jadi seru lah, alhamdulillah. 17 tahun bersama membina rumah tangga jauh dari berita miring memang tidaklah mudah. Namun entah mengapa di satu kesempatan Della justru berikan pernyataan yang mencengangkan dengan mengizinkan Irfan untuk berpoligami asalkan Irfan sanggup bersikap adil. Lantas apa tanggapan presenter papan atas itu atas pernyataan istrinya itu? Jadi istri gue
aku nggak melarang kamu untuk berpoligami ya. Ya iyalah, memang harus seperti itu, dan aku juga tidak wajib melakukannya. Ya udah, santai aja, dan satu istri aja belum bisa membahagiakan dan maksimal, jangan sok-sokan deh nambah satu kok buat gue gitu. Tapi bukan berarti mengharamkan itu, boleh-boleh saja jika mampu. Saya tidak mampu. Di lain peristiwa, keluarga menggelar acara 100 hari kepergian Stefy Agnesia di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Acara digelar secara tertutup dari liputan awak media. Tampak hanya beberapa sahabat yang hadir di acara tahlilan mengenang kepergian Stefy. Perasaan sedih masih dirasakan suami mendiang Stefy, Anggi Pratama. Terkenal cuma sebentar, tapi sama-sama saling untuk mengarah yang lebih baik. Akunya juga masih sama-sama fakir ilmu agama, Stefy juga kan waktu itu juga baru masuk Islam. Terus kita sama-sama belajar agama Islam. Perseteruan Rizky Bilar dan Hart Gumai kian hari kian memanas. Berawal dari prediksi Hart Gumai soal artis inisial R yang akan bercerai di tahun 2024, kini keduanya malah saling sindir di media sosial. Ya, Bilar diduga tak terima rumah tangganya diusik, hingga akhirnya ayah satu orang anak itu melabrak dan memaki paranormal tersebut. Lalu beliau kemarin, ya mohon maaf sebenarnya beliau labrak gua kan di Instagram. Ngelabrak. Maksudnya beliau juga baik-baik aja kok ngelabraknya gitu. Cuman bilang ini bukan urusan lo, ini urusan gue segala macam. Iya, intinya nggak terima ya. Iya. Merasa diserang oleh Bilar, Hart Gumai pun auto nyindir Bilar dengan status menohok di akun Instagramnya. R terlalu sombong tak kabur. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab kesombonganmu dengan musibah bencana yang tak kau duga-duga seperti sebelumnya. Sementara itu di tengah perseteruannya dengan Hart Gumai, Bilar yang dulunya dibenci, sekarang malah dipuja-puja netizen gara-gara sering ngepost konten kocak perihal istrinya Lesti Kejora dan putranya Abang L yang sama-sama mengidolakan pemain timnas Rizky Ridho. Saking kocaknya, hampir semua video yang dipost Bilar viral di media sosial, seperti video berikut ini. Saat menjadi penonton pertandingan timnas Indonesia versus Filipina beberapa waktu lalu, Bilar mendadak bad mood gara-gara istrinya berteriak, "I love you Rizky Ridho." Terus kita kan euforia tuh, saya teriak-teriak, "I love you Rizky Ridho" segala macem. Istri saya juga ikut-ikutan. Secara natural aja, saya kebayang sama Rizky Ridho yang lain gitu. Akhirnya saya ngeliatin, ternyata jadi saya upload, begitu saya upload ternyata banyak yang seneng dengan kontennya gitu. Jadi ya kita buat lucu-lucuan aja. Tak hanya Lesti, Abang L pun ikut-ikutan bikin ayahnya sewot. Gegarannya ketika tengah berada di lapangan, Abang L mengaku diajari bermain sepak bola oleh Rizky Ridho. Namun selidik demi selidik, Abang L ternyata memang sudah lama ngefans dengan pemain timnas U23 itu. Wajar jika Abang L sering menyebut nama Rizky Ridho. Padahal nama Rizky Ridho begitu menyakitkan untuk sang ayah. Dia tahu Rizky Ridho itu pemain bola. Bahkan tanpa saya ajarin, dia tahu. Bahkan pernah saya tanya di ketika lagi off cam, "Abang pemain bola favoritnya siapa?" "Rizky Ridho," dia jawab. Iya, udah melekat banget Rizky Ridho gitu. Berlibur ke negeri ginseng Korea Selatan memang tak afdol rasanya jika tidak bermain-main di wahana taman bermain terbesar yang ada di kota Seoul. Ya,
Wahana terbesar di Lotte World misalnya jadi tujuan utama Bertrand Peto alias Onyo dan kedua adik perempuannya Thalia dan Tania yang tidak ingin melewatkan momen keseruan menaiki berbagai wahana di sana. Mereka benar-benar berani banget loh buat uji adrenalin dengan menaiki wahana yang terbilang cukup ekstrim. Gak bisa Ci, udah pegang. Gak akan copot. Kalau Cici Thalia dan Onyo berani banget naik wahana ekstrim bungee drop. Mami Tania juga nggak mau kalah. Tania juga naik wahana bungee drop versi mininya yang sesuai dengan tinggi dan umur Tania. Hebatnya Tania berani loh naik wahana bungee drop mini seorang diri. Nih kok teriak dong. Apa rasanya? Kaget. Tuh, yuk yang kecil takut gak? Apalagi yang gede tadi di luar. Mau lagi. Puas bermain-main di wahana ekstrim. Sekarang giliran Onyo, Thalia Tania eksplor hewan-hewan laut yang ada di Lotte Aquarium. Di sana anak-anak dari Ruben Onsu dan Sarwenda itu pun happy banget karena bisa berinteraksi dengan hewan-hewan laut dengan berbagai jenis ikan-ikan yang unik. Ini narik ya, Ci? Sama kayak, dia kira aku mau kasih makan. Semuanya sama, Ci. Wow, kaget banget. Kalau Onyo, Thalia, dan Tania menghabiskan waktu liburannya di luar negeri, berbeda dengan Aminah, Hana, Nuratta, dan adiknya Baby Azura. Kedua putri kecil Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tersebut happy banget meski hanya bermain di wahana playground salah satu mall di kota Jakarta. Dengan ditemani oleh Papa Ta dan Mama Nur. Nah, jam. Nah, happy. Semua nih, ayo. Tuh tangannya udah sampai lagi, cepet banget. Yuhu, seru kok ya. Mau lagi kan? Kayaknya begini-begini sih. Tunggu di rumah udah nggak muat. Gak mau ketinggalan dari kakak Amina, Baby Azura juga happy banget karena bisa mandi bola bareng Mama Nur. Gimana Mama, happy banget? Lidahnya sampai merah. Di sela kesibukannya menjadi juri program acara Hidden Talent GTV, Vicky Prasetyo sang gladiator cinta ternyata masih punya waktu luang buat kulineran receh di warung tenda pinggir jalan. Kali ini, Vicky menjajal kulineran seafood di daerah Tambun, Jawa Barat. Oke pemirsa, saya baru nyampe di seafood receh. Lalu kita mau review kira-kira masakannya menunya ada apa aja. Oh ya, halo, assalamualaikum, halo semuanya. Ini menu spesialnya pemirsa, ada seafood receh itu ada kepiting, Lobster, kerang, berbagai macam jenis kerang itu ada semua. jadi satu kan, terus makannya di plastik gitu kan. Kita makan bareng-bareng. Oke guys, kita sekarang saatnya makan sama-sama. Sempat dilarang makan seafood karena harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit, Vicky Prasetyo pun langsung balas dendam makan seafood setelah dinyatakan sembuh dan dapat lampu hijau dari dokter. Gokil pemirsa,
Kita langsung makan, ini ada jagung tuh buat netralin gitu guys, semua jagungnya. Ini tuh istrinya ada udang, ada kerang, terus ada kepitingnya juga, terus ada lobsternya. Wah semuanya campur-campur deh. Dan ini first time aku makan seafood, dari kemarin aku sakit. Ya jadi sekarang udah boleh makan seafood. Aku mau cobain ya kira-kira seperti apa seafood receh ini. Makanan yang pernah ternak di dunia itu adalah seafood receh dan juga makanan yang ada di resepsi pernikahan kita nanti. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Sumpah. Mantap banget sih ini sumpah. Ini udah harganya merakyat banget. Seafood receh ini memang harganya receh juga, semuanya mantep lah. Dengan lahap Vicky menyantap satu persatu seafood. Mulai dari kepiting, udang, kerang, cumi, sampai lobster. Iya, nih lihat nih guys, tuh udah dicobol-cobol. Enak. Ini namanya apa? Kepiting. Kalau belah dua jadinya kepotong, pinter. Ini tuh makanan salah satu kesukaan mantan saya juga nih, dia sedang makan seafood. Udahlah yang nyanyi, pokoknya yang nyanyi dangdut udah tau lah pokoknya kalau nyanyi dangdut. Oke, kuliner receh untuk pemirsa Obsesi kita udah selesai juga. Terima kasih sekali lagi buat Vicky Dusasi Lovers. Thank you semuanya. Ini juga ikut-ikut. Udah nyobain buat semuanya juga. Terima kasih juga buat semuanya pokoknya. Nah, buat kalian yang ada di Bekasi, Tambu dan sekitarnya langsung saja serbu kuliner receh. Harganya juga receh tapi mantap ya dan menyenangkan. Oke guys, sampai ketemu lagi. Love you. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Setelah sekian lama bungkam, Ayu Ting Ting akhirnya bicara belak-belakan soal status hubungan pertunangannya dengan perwira tentara Letu Muhammad Fardana alias Dana yang dikabarkan kandas. Bahwa memang pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus. Semenjak tanggal 22 Juni kemarin, itu di antara kami, dan tanggal 27 hari Kamis kemarin itu di antara sama orang tua dan secara resmi. Ada beberapa hal prinsip gitu ya yang tidak bisa kami satukan gitu. Jadi ya mungkin ini memang jalan yang terbaik. Gitu ya, selama ini kedua belah pihak keluarga telah sangat baik gitu. Kita juga bisa masih bisa menjaga silaturahmi satu sama lain gitu. Ya karena kan memang berawal baik gitu ya. Jadi berakhirnya pun ya baik insya Allah. Selain masalah prinsip, Ayu juga menegaskan kalau ia membatalkan pertunangannya dengan Dana murni karena keputusan pribadi. Tidak ada campur tangan orang tua Ayu, Abdul Rojak dan Umi Kalsum. Ini memang keputusan saya pribadi, dan saya mengambil keputusan ini ketika orang tua saya memang lagi melaksanakan ibadah haji dan mereka memang masih di Mekah. Tidak ada campur tangan sedikit pun gitu dengan mereka gitu ya. Dan lagi pula kalau keluarga saya ikut campur memangnya kenapa? Karena memang saya ini masih menjadi hak ayah saya, karena ayah saya belum ijab kabul, belum menyerahkan saya kepada orang lain gitu. Jadi wajar kalau masih kedua orang tua saya misalnya gitu ya masih pengen anaknya mendapatkan yang terbaik. Setiap orang tua pasti seperti itu. Benarkah Ayu Ting Ting membatalkan pertunangannya dengan Dana hanya karena masalah prinsip ataukah ada hal lain? Karena di medsos terbarunya, Ayu posting sedang bernyanyi galau dan posting penggalan ayat Al-Quran yang berisi tentang pertolongan Tuhan. بتقول يعني شك وانت بس يا روح
Bersamaan itu pula, adik kandung Ayu Ting Ting juga ikutan posting quote soal kesetiaan. Postingan Ayu dan sang adik diunggah tak lama setelah Ayu mengumumkan pembatalan pertunangannya dengan Dana, yang berujung Ayu mengikuti jejak sang mantan tunangan, menghapus foto dan video pertunangan di medsosnya. Apa salahnya sama foto gitu, biarkan itu menjadi bagian dari kisah perjalanan hidup saya. Toh kan nggak ada salahnya juga kan, lagian foto kan sebuah simbol doang kan gitu kan. Yang penting kan hati kita sudah bisa berdamai dengan kenyataan dan kebenaran gitu, itu kan yang paling penting menurut saya gitu. Toh juga nanti memang ada waktunya ya, kenapa harus buru-buru juga gitu, santai aja. Bilang kalau memang belum jodohnya mau gimana gitu kan, ya mungkin memang ini yang terbaik. Lantas bagaimana dengan Bilqis? Apakah anak sematawayang Ayu Ting Ting itu memendam rasa kecewa dan trauma sang bunda batal menikah lagi, dan Bilqis gagal punya adik sambung lagi untuk yang kesekian kali? Gak ada omongan apapun sih gitu, paling dia karena dia tahu mungkin ya, jadi paling semangat bunda gitu, Iki sayang bunda gitu aja. Jangan sampai membuat itu trauma buat saya, karena memang belum jodohnya. Suatu saat pasti Allah kasih yang terbaik buat saya dan juga Bilqis. Pemirsa, komedian Jirayut dan Halda Rianta, adik kandung Arafa Rianti, tengah ramai diperbincangkan. Usai keduanya dijodohkan oleh Vidi Aldiano dan Deddy Corbuzier pada saat Jirayut dan Halda dipertemukan sebagai bintang tamu di kanal Video Berbagi. Arafa Rianti yang mengetahui kehebohan perjodohan itu, akhirnya angkat bicara dan menegaskan jika ia tidak setuju. Mbak, lu bisa sih sama Jirayut? Haji bro, jihad. Halda tersenyum mendengar kakaknya tidak setuju. Namun Halda meyakinkan jika ia berpasangan dengan Jirayut, banyak nama yang sesuai dan unik untuk panggilan sayang mereka jika nama Halda dan Jirayut digabungkan. Haji bro, jihad. Haji, Halda Jirayut, jihad, Halda Jirayut Halda. Tapi Jirayut punya Hanyut. dua. Hanyut. Halda. Hanyut. Halda Jirayut. Banyak kan namanya. Kalau sama lu, Dayut. Dayut itu Halda Jirayut. Iya. Kalau lu Payut. Ayut. Arafa Gak Jirayut. bagus gua. Nih. Ya karena kita dijodohin. Ya hati gak ada yang tahu. Orang ternyata kita sefrekuensi. Sama gue juga. Lu gak bisa bahasa Thailand kan? Lu kalau sama keluarganya Jirayut nanti bingung lu ngomong apaan. Lu bisa? Bisa. Coba. Itu pelo pempeng, melemingking kau selana konteng, konteng si wijen. Itu lagu. Enggak. Coba apa kabar? Apa kabar? Sawadikap, nanonakap. Rumah kamu di mana? Nung malaikat pun tak kelap. Aku hari ini senang sekali. Kap. Kok jadi jalan ke atas? Sebelumnya, Jirayut sempat angkat bicara dan menjelaskan soal perjodohannya dengan Halda. Ia sempat berujar jika wanita idaman ada dalam diri Halda. Ungkapan ini menyambung konsep pernikahan yang sempat diinginkan pada saat podcast bareng Halda dengan Vidi dan Deddy Corbuzier. Nanti doain aja, semoga kita udah janji mau main badminton bareng nanti. Ya. Aku baru pertama kali ketemu langsung klik gitu loh, kayak anak ini cocok nih buat ngobrol, buat bareng gitu. Gitu loh, belum. Arafa, pokoknya ya jangan biarkan kalau adiknya lagi bahagia ya, oke? Tahu gak ngongeng-ngongeng artinya apa? Apaan? Ngongeng-ngongeng itu kayak aduh lucu banget gemes gitu. Isi wijen? Ngongeng-ngongeng gitu. Isi wijen ya isi wijen. Soalnya dia tuh satu culture dia sama kita. Tapi lu mau emang kalau nikah kan sama Jirayut? Terus lu ke Thailand? Oh, Kampung di enggak. Thailand. Enggak, kita udah nyari jalan tengah.
Di Singapura? Ya, nikahnya di Singapura, depan Marlion. Jadi basah-basahan temanya. Tapi soalnya kita temanya inian, fairy tale. Marlion itu di mana emang? Di Singapura. Di Singapura. Ini temanya fairy tale, ada kupu-kupunya. Jadi pas Marlion ada airnya, kita bisa berterbangan di sini. Ini emang temanya tuh sci-fi. Pokoknya tema ini udah pikiran luar. Makanya yang kita nggak pikirin tuh ada. Emang di Marlion ada orang yang wedding di situ? Ya namanya juga wedding dream. Dream. Jika Jirayut dan Haldaryanta mengungkapkan konsep pernikahan sekalipun perjodohannya ditolak mentah-mentah oleh Arafah, Prilly Latukonsina dan musisi Dikta Wicaksono masih malu-malu mengakui jika tengah menjalin hubungan spesial. Namun Raja Latukonsina adik Prilly mengungkapkan hubungan kakaknya melalui postingan di akun pribadinya. Pada mulanya, Raja memposting kebersamaan dan kekompakannya dengan sang kakak di sebuah acara musik. Namun di slide selanjutnya terselip foto Dikta sedang manggung bersama dengan bandnya. Raja dan kakaknya disebut-sebut berada di lokasi yang sama dengan Dikta manggung. Ya seneng ya, karena kan aku sama Mas Dikta kita berperan bareng. Terus tiba-tiba disukain sama penonton, chemistry-nya dijodoh-jodohin, itu kan berarti kita berhasil. Doain aja semoga, doain aja semoga dapat jodoh gitu ya. Oh iya dong, kan dia baik, terus juga apa ya, dewasa, doain aja. Fakta lain jika Prilly disebut-sebut jadian dengan Dikta, yakni postingan Prilly yang memamerkan penampilan semi formalnya mengenakan kemeja putih lengan panjang dan menambahkan scarf sebagai aksesoris di lehernya. Penampilan itu sontak mengingatkan warganet dan langsung riuh mencocokkan penampilan Prilly dengan Dikta. Bahkan Umay Shahab, sahabat Prilly, ikut meramaikan kolom komentar serta menuliskan kalimat yang membuat semakin penasaran. Lihat aja ya, nanti kayak umur aku udah gak umur pacaran ya, jadi semoga nanti. Di tengah sorotan soal hubungannya dengan Dikta Wicaksono, aktris Prilly Latukonsina akui sempat alami pembengkakan gendang telinga pada saat melakukan training rescue driver. Pengalaman kurang mengenakan itu diungkapkan Prilly ketika berusaha mempraktekkan cara penyelamatan korban tenggelam. Itu lagi training untuk jadi rescue diver. Aku diving, bukan free dive, beda. Oh beda, bukan kayak Dikta ya? Bukan, aku scuba diving. Nah terus license-ku tuh udah advance, abis itu aku training buat rescue, jadi rescue diver. Nah rescue diver itu ada 2 sertifikat, ada untuk react right, jadi aku bertanggung jawab untuk CPR, ngasih rescue breath gitu-gitu, sama nyelamatin orang yang kenapa-kenapa kalau diving. Mau contoh nggak? Misalnya gue pingsan ya? Lo bukan, kenapa sih? Gak usah, ya udah. Yang ada lo digituin nggak keluar air. Kan kalau itu kan keluar air kan wok gitu. Iya. Keluar ingus takutnya. Keluar apa? Keluar ingus. Oh iya, terus. Nah terus kemarin trainingnya aku nyelamatin orang yang tenggelam di kedalaman 10 meter. Tapi ini bukan beneran? Oh. Kemarin aku training untuk dapat sertifikatnya. Nah terus karena itu kan kayak beneran ya, jadi kita harus bener-bener ingat semua teorinya. Langsung lah aku fokus ke korbannya, tapi aku nggak fokus ke akunya, jadi aku lupa equalize, jadi telinga aku bermasalah gitu. Sekarang nggak dengar? Dengar, tapi ini lagi bengkak gendang telinganya. Sampai keluar darah? Nggak, dia bengkak aja, pembengkakan. Pembengkakan aja, jadi tadi habis tindakan sama dokter. Prilly mengaku bersyukur pendengarannya masih berfungsi normal, namun tetap harus menjalani perawatan medis secara rutin agar pembengkakan di telinga bisa pulih. Sementara itu, keluarga korban menggeruduk sebuah rumah sakit di Kota Medan menuntut pihak rumah sakit terkait dugaan malpraktik terhadap balita berusia 2 tahun yang meninggal usai disuntik obat bius. Menurut keluarga, pembiusan dilakukan demi kelancaran operasi bibir sumbing, namun pada kenyataannya, tubuh balita itu membiru dan meninggal sebelum operasi dilakukan. Walhasil, pihak keluarga mengamuk menuntut kejelasan dari pihak rumah sakit sebab anaknya datang dalam kondisi sehat-sehat. Ini bola-bola, naik ke atas, ke bawah, naik ke atas, ke bawah.
Sekarang udah siap semua. Udah siap disolatkan. Udah mau dibawa ke ini kuburan. Nggak ada. Kecuali ada rumah sakitnya nih. Hari kan ada dikasih sama kami. Kami udah begitu. Udah naik aja Kak Dika. Sehat kami cucu kami itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berduka cita, kami sangat miris melihat dan mendengar kejadian tersebut. Seorang bayi ya. Jadi memang seharusnya pihak rumah sakit ini meminta tanda tangan persetujuan kepada pihak pasien apabila ingin melakukan tindakan operasi. Namun apabila hal itu tidak dilakukan oleh pihak rumah sakit, ini wajib diusut. Ini wajib diusut dan tidak bisa dibiarkan. Ini malpraktek namanya. Ya. Jadi diharap mudah-mudahan kepada seluruh calon-calon pasien pun yang ingin melakukan operasi harus mengetahui dulu prosedurnya seperti apa. Ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Keluarga korban menuntut kejelasan sambil membawa jenazah balita, namun hingga berita ini ditayangkan, pihak rumah sakit masih belum memberikan penjelasan. Sebab itulah keluarga berencana akan melaporkan pihak rumah sakit ke polisi atas dugaan adanya malpraktik karena menyebabkan anaknya meninggal dunia. Hanya untuk operasi langit-langitnya. Anak saya dalam keadaan sehat. Jadi kan sebelum operasi itu kan ada cek darah, cek paru-paru semua kan. Hasilnya nggak ada bermasalah, itulah makanya dilakukan operasi. Tiba di ruang operasi, diimpus lah, sebelum operasi diimpus, habis masuklah ke ruang operasi itu kami. Habis itu dibius dia, pertama bius tidur. Ini belum dimasukkan ke ruang rawat operasi kan. Saya disuruh keluar. Nah habis itu 1,5 jam gitu saya dipanggil. Bahwasan anak saya itu biru. Membiru. Belum ke tengok pada saat itu kan. Nah, dijelaskan lah katanya ada kemungkinan anak saya itu terkena paru-paru sama jantung. Inilah ada kejelasan lah dari rumah sakit itu penyebab kematian anak saya itu apa sebenarnya. Meski sebelumnya tak mau bicara ihwal isu kandasnya hubungan asmara dengan Muhammad Fardana, kemarin pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya buka suara ihwal berakhirnya rencana pernikahan dengan lelaki yang telah resmi melamarnya. Kepada tim Gospot secara eksklusif, Ayu mengaku ada hal-hal prinsip yang tak bisa dicari titik temu hingga akhirnya ia dan Fardana memilih berpisah. Lantas seperti apa curahan hati Ayu? Gini, mungkin berapa hari ini kalian juga nunggu-nunggu gitu kan, masyarakat juga udah nunggu-nunggu gitu. Sebenarnya di sini juga pastinya saya bersedia untuk menjelaskan bahwa memang pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus dari semenjak tanggal 22 Juni kemarin. Itu diantara kami, dan tanggal 27 hari Kamis kemarin itu diantara sama orang tua dan secara resmi. Di mana memang ada hal yang sangat prinsip buat saya juga, itu yang yang menurut saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain, dan cukup saya, Allah, keluarga dan teman-teman dekat saya yang tahu. Biarkan itu menjadi hal yang privasi buat kami. Meski tak mau merinci ihwal apa prinsip yang sulit dipersatukan karena terlalu pribadi, namun pengakuan ini seolah menjawab spekulasi liar yang beredar selama ini. Ya, sebelumnya prajurit berpangkat Letnan TNI yang tengah bertugas di Papua ini diketahui telah menghapus foto kebersamaannya dengan pelantun Sambalado sambil membubuhkan caption, "Indah dikenang, tidak diulang." Sejak saat itu, rumor berhembus jika Ayu dan Fardana sudah putus.
karena emang saya belum sempat nurunin juga gitu kan. Lagian juga menurut saya apa salahnya sama foto gitu, biarkan itu menjadi bagian dari kisah perjalanan hidup saya. Toh kan nggak ada salahnya juga kan. Lagian foto kan sebuah simbol doang kan gitu kan. Yang penting kan hati kita sudah bisa berdamai dengan kenyataan dan kebenaran gitu. Itu kan yang paling penting menurut saya gitu. Toh juga nanti memang ada waktunya. Ya kenapa harus buru-buru juga gitu, santai aja. Bukan hanya soal foto, Fardana juga sempat membagikan video yang menjurus adanya perdebatan tak usai antara dirinya dan kekasihnya. Dalam video itu tertulis kata-kata satir. Donkey said to the tiger, the grass is blue. Kalimat itu menggambarkan perumpamaan sikap tentang kebenaran yang masing-masing, yakni seperti layaknya keledai dan harimau yang punya keyakinan berbeda soal kebenaran. Meski tak menyebut eksplisit untuk siapa satir itu ditujukan, tapi seolah tersambung dengan perbedaan prinsip yang Ayu ungkap sehingga keduanya sulit dipersatukan. Mungkin menurut saya baik, menurut Mas Dana tidak baik, atau mungkin sebaliknya gitu. Jadi itulah yang tadi saya bilang gitu. Tidak bisa kami jembatani itu gitu, makanya sampai terjadi seperti ini. Itu yang tadi saya bilang gitu, karena memang ada beberapa hal prinsip gitu ya yang tidak bisa kami satukan gitu. Jadi ya mungkin ini memang jalan yang terbaik gitu aja sih. Kalau ditanya siapa yang salah, ya mungkin aja bisa aja saya yang salah gitu. Karena menurut saya prinsip adalah prinsip ya. Gitu. Segala sesuatu yang menjauhkan saya dan anak saya dari Allah, buat saya itu prinsip gitu, dan itu harga mati buat saya gitu. Entah apa prinsip yang mereka perdebatkan, yang jelas hanya Ayu, Fardana, dan Tuhan yang tahu. Tapi sebelum jurang perbedaan prinsip itu diungkap Ayu, isu masa lalu Fardana soal red flag berhembus kencang. Atribut negatif untuk pria itu santer digunjing warganet. Meski belum bisa dipastikan kebenarannya, namun Ayu tampaknya tak mau mengulang kisah masa lalunya hingga memilih memutuskan tunangan sebelum janur kuning terkembang. Biarkan itu menjadi hal yang privasi buat saya dan juga keluarga gitu. Cukup saya, Allah, keluarga dan teman-teman saya aja. Biarkan itu menjadi, ya udahlah, jadi rahasia kami lah. Isu red flag itu bahkan sempat mencuat di awal ketika Februari 2024 lalu Ayu dan Fardana resmi lamaran. Namun isu masa lalu itu sejatinya bagi para psikolog seperti Denny Darko tak perlu dirisaukan karena setiap orang punya masa lalu, tak terkecuali masa lalu yang buruk. Red flag semua orang masa lalu itu pasti nggak semuanya baik. Udah yuk janji kedepannya akan niat positif, mulia, dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau itu didengerin netizen, udah gagal dijamin. Karena kebanyakan orang bilang bahwa ini adalah campur tangan kedua orang tua gitu. Kebetulan ini memang keputusan saya pribadi, dan saya mengambil keputusan ini ketika orang tua saya memang lagi melaksanakan ibadah haji dan mereka memang masih di Mekah. Tidak ada campur tangan sedikit pun gitu dengan mereka gitu ya. Dan lagi pula kalau keluarga saya ikut campur, memangnya kenapa? Karena memang saya ini masih menjadi hak ayah saya, karena ayah saya belum ijab kabul, belum menyerahkan saya kepada orang lain gitu. Jadi wajar kalau masih kedua orang tua saya misalnya gitu ya masih pengen anaknya mendapatkan yang terbaik. Kan setiap orang tua pasti seperti itu. Bersama dengan kabar gagalnya Ayu naik ke pelaminan bersama lelaki pujaannya, Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum yang semula begitu dekat dengan Ibunda Fardana, yakni Rakaya, pun diketahui belakangan unfollow akun calon besannya. Maksudnya dari pihak keluarga Mas Dana dan keluarga saya juga semuanya baik-baik gitu. Alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan sangat baik. Akraban keluarga Ayu dan Fardana memang sempat terurai terutama sejak Lebaran Idul Fitri lalu. Bahkan orang tua Ayu dan keluarga besarnya tampak begitu antusias kala ayah Fardana sempat bagi-bagi amplop. Acara itu berlangsung seru di tengah syukuran rumah baru Ayu. Yang di belakang gak kebagian. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya yang jelas saya berterima kasih gitu ya, selama ini kedua belah pihak keluarga telah sangat baik gitu. Kita juga bisa masih bisa menjaga silaturahmi satu sama lain gitu. Ya karena kan memang berawal baik gitu ya. Jadi berakhirnya pun ya baik insya Allah. Keluarga Fardana sendiri tampaknya berusaha menepis isu red flag di beberapa kanal pemberitaan, baik adik Fardana maupun ibu sambungnya, Haja Rakaya, menyebut Fardana adalah laki sekaligus kakak paling penyayang. Ya itu dia, makanya jangan saling menggoreng lagi satu sama lain. Di sini sudah saya jelaskan, kalau bisa nih jangan dipotong satu sama lain, maksudnya jangan dipotong-potong gitu, jadi biar nggak digoreng lagi sama satu sama lain gitu ya, karena memang semuanya baik-baik. Saya pun dengan papa masih menjaga komunikasi dengan sangat baik. Saya sangat menghargai beliau dan sangat menghormati beliau. Beliau sangat baik pada saya dan keluarga. Saya sangat menyayangi beliau, sudah seperti orang tua saya sendiri gitu. Jadi ya semuanya memang sudah qadarullahnya, memang belum jodoh.